Anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan Watoni angkat bicara soal isu pilkada di sejumlah daerah di Lampung melawan kota kosong. Menurut Watoni, proses demokrasi merupakan angan-angan dari rakyat Indonesia setelah 32 tahun berada di bawah kepemimpinan otoriter Soeharto. Namun kata dia, dengan adanya upaya memunculkan pilkada melawan kota kosong, sama saja mengembalikan hal itu kepada masa Orde Baru, pilihan rakyat dikebiri. Watoni menilai konsep pilkada melawan kota kosong adalah bagian dari harapan partai pemenang pemilu, yakni Gerindra. Menurutnya, upaya memunculkan pilkada melawan kota kosong belum tentu mulus tujuannya. Berkaca pada sejarah pilkada melawan kota kosong, justru kota kosong yang menang. Watoni menjelaskan perjalanan pilkada atau rencana pilkada dengan kota kosong tidak akan mulus tujuannya. Hal ini karena ada juga gerakan melawan kota kosong yang pernah terjadi di Sulawesi, bahwa kota kosong yang menang, dan itu adalah gerakan masyarakat agar demokrasi itu berjalan. Diketahui munculnya isu pilkada lawan kota kosong setelah melihat perjalanan H-12 pendaftaran ke KPU pada 27 sampai 29 Agustus 2024 di beberapa daerah di Lampung. Partai politik condong memberi rekomendasi dan surat tugas terhadap satu bakal calon saja. Kalau saya melihat kan gini, ini kan bermuara dari kondisi di nasional. Di nasional itu kan terbentuk yang namanya Koalisi Indonesia Maju. Nah, Koalisi Indonesia Maju ini menginginkan level pilkada ini bisa mereka rebut. Bisa mereka rebut dengan, yaitu tadi, membangun kesepakatan dengan partai-partai lain. Apa yang diharapkan adalah menjaga komitmen dengan calon presiden terpilih, supaya mereka bisa mendinamiskan keinginan mendapatkan jatah menteri, jatah duta besar, jatah komisaris, komisaris utama, komisaris biasa, dan jabatan wakil menteri. Itu yang diharapkan mereka, sehingga ketika mereka digiring untuk bersatu di daerah-daerah mendinamisir supaya terjadinya kota kosong itu, akhirnya itu menjadi PR bagi mereka untuk diwujudkan, supaya jatah menteri dan sebagainya tadi terwujud. Jadi ini sebenarnya kita sedang dikebiri oleh pusat. Pengaruh pusat terlalu besar di pilkada 2024 ini. Betul. Jadi di sini nih yang namanya DPC, DPD udah nggak ada, atau DPW itu sudah nggak ada lagi ini. Sudah nggak ada apa itu namanya kewenangan untuk menentukan itu. Hanya sifatnya ya menggelinding begitu aja. Jadi daerah hanya mengusulkan, tapi yang menentukan dan memutuskan pusat semua ya. Beda dengan masa lalu. Akhirnya balik lagi ke masa lalu. Nantinya akan balik lagi ke masa lalu. Nah, hal-hal seperti ini bagian dari sebuah, artinya pengkerucutan yang diharapkan oleh partai pemenang yang sekarang. Dalam hal ini mereka membentuk yang namanya Koalisi Indonesia Maju, itu berharap mereka kader-kadernya bisa maju di kota kosong. Kalau itu tercapai, maka kan secara otomatis dari nasional sampai ke provinsi dan kabupaten itu bisa selaras. Harapannya itu ya sebenarnya. Nah, tapi apakah ini akan mulus tujuan ini? Karena ada juga gerakan yang menyatakan ingin melawan kota kosong. Itu pernah terjadi di Sulawesi, ya, dengan berada lagi di daerah itu. Ketika orang itu sudah sangat populer dan didukung oleh semua partai, tapi akhirnya kalah, kota kosong menang. Dan ini merupakan satu gerakan yang dilakukan oleh masyarakat Sulawesi itu supaya
demokrasi itu berjalan. Nah, hal-hal seperti ini yang tidak diinginkan gitu. Tapi kalau Bang Tony sendiri lebih mendukung kota kosong atau kampanye melawan kota kosong ini? Kalau sebenarnya ada media yang sudah bisa dilakukan. Kalau misalnya mau melawan kota kosong ya. Tapi satu sisi ya kita harus mawas diri juga. Katanya kita ingin berdemokrasi yang baik. Ingin artinya memberikan kesempatan pada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Kalau melawan kota kosong ini kan seolah-olah masyarakat itu sudah digiring untuk ke salah satu calon yang didukung semua partai. Ya. Artinya demokrasi itu demokrasi semu. Yang terjadi demokrasi semu. Nah, kalau misalnya itu memang bagi orang-orang yang mengharapkan mungkin itu mereka senang. Karena dianggap gampang dan tidak bekerja keras kan gitu. Tapi dalam sisi pendidikan politik itu kita sebenarnya ada kemunduran di dalam artinya kita mau mewujudkan demokrasi yang benar-benar diharapkan gitu. Sebagai semangat daripada reformasi tadi. Tapi kalau hal ini terjadi, ya nantinya akan terjadi sesuatu yang tidak bersesuaian dengan